Gerak. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik semua ya, sehat. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa, kemudian menyanyikan Indonesia Raya, dipimpin oleh ketua kelas. Monggo ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jalan pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan kalian buka classroom ya. Jadi di sana itu sudah pos absensi. Monggo diisi dulu. Oh ya, Ibu pengen lebih paham lagi sekalian, kan kita jarang ketemu langsung ya. Melda, Intan, Amelia, Dimas Yusuf, Ikyas, Rizal Pawit, Suhel, ayo yang lain ya, segera ya. Ibu sudah mereka absen lewat Microsoft ya, nanti ini sebagai bukti kehadiran kalian. Oke, untuk kita lanjutkan di lab 5. Nah, jadi di sana nanti kita melakukan pembelajaran install buffer, praktek sekaligus sambil diskusi apa-apa yang kalian bingungkan nanti dibahas. Nah, diskusi pun kalian lakukan di classroom sambil diskusi langsung, tapi juga tetap ada bukti diskusinya di classroom. Oke, kita lanjut ke lab saja yuk.
buka internetnya. Kalau nanti komputernya nggak bisa internet, mungkin karena trouble, kalian bisa pakai HP kalian. Semuanya masih ingat nama ibu kan? Apa? Nama ibu buat Bapak Ekor Guru Komputer dan Jaringan di SMK Pancabakti Banjarnegara. Hari ini ibu sedang ujian kinerja ya PPG UED 2020 sekaligus mengajar kelas kalian real ya, jadi kelas kalian juga sedang melakukan pembelajaran sekaligus ibu gunakan untuk ujian PPG seperti itu. Nah, ini nomor NIM saya 205252990067. Sebelum mempraktekkan dan diskusi, mari perhatikan sedikit yang ada di layar ini. Sedikit banyak Oke, perhatikan. Kita akan membahas konsep instant reverb ya. Melanjutkan materi kemarin. Materi kemarin apa? Instant reverb. Materi kemarin instant flip system, operasi Windows dan Linux. Oke, sebelum bahas materi yang lalu, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pedoman pembelajaran kita hari ini. Tolong perhatikan. Nanti kalau nggak diperhatikan, saya tunjuk dulu sedikit. Pedoman pembelajaran instant reverb KD atau kompetensi dasar 3.6 menerapkan instalasi driver perangkat keras komputer. 4.6 menginstalasi driver perangkat komputer. Kemudian IPK, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. 361 menjelaskan jenis dan fungsi driver perangkat keras. Kelihatan nggak kalian? Kelihatan. Ya, coba masuk L. Menentukan jenis driver perangkat keras yang akan diinstal sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sebelahnya mengurutkan langkah-langkah instalasi driver perangkat keras. terus melakukan instalasi driver membuat laporan instalasi driver perangkat keras. lewat satu itu melakukan instalasi driver perangkat keras sesuai kebutuhan. Oke. Ya, jadi nanti itu indikator kalian harus bisa itu setelah pelajaran ini ya. Bisa tahu driver apa, jenisnya, langkah misalnya sama laporan. Terus tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran PBL dan CL tipe STAD. Setelah mengamati bahan ajaran video nanti, peserta didik dapat menjelaskan masalah jenis dan fungsi perangkat driver dengan baik. Peserta didik dapat menentukan dan memutuskan jenis driver apa yang nanti akan dipakai. Kemudian 3, peserta didik dapat mengurutkan langkah dan membuat garis besar instalasi driver dengan sabar, tanggung jawab dan penuh rasa ingin tahu. Nah, nanti Ibu menggunakan evaluasi ya setelah kalian belajar, berdiskusi, mengerjakan praktek dan tugasnya. Nah, ini instrumennya seperti ini. Jadi yang dinilai adalah sikap kalian keaktifan dalam diskusi, keaktifan dalam praktek, bekerja kelompok, kayak gitu. Kemudian pengetahuan, ada tes online ya secara mandiri. Jadi nggak hanya berkelompok saja yang dinilai, tapi individu juga dicek. Keterampilan ada pembahasan LKPD dan video. Nah, kalau video sih bisa menyusul. Nanti yang penting laporannya kerjakan. Halo. Nah, ayo perhatikan. Oke, ya. Ketika di
Di masa pandemi seperti ini ya, apalagi di abad 21 seperti ini, banyak hal yang berubahnya enggak? Ya. Kayak kemarin kalian kan mempelajari sistem operasi pun, itu sistem operasi enggak asli gitu kan? Pasti berubah. Dulu ada Unix, kemudian ada Windows XP, kemudian ada Windows 7, ada Windows 10, dan seterusnya ada perbaruan lagi. Begitupun Linux dan sistem operasi lainnya. Sama kayak keterampilan abad 21. Ya. Jadi kalian nanti dituntut untuk selalu menyesuaikan diri, ya. Gak bisa anak zaman sekarang belajar dengan konsep orang dahulu. Orang dahulu kan cukup belajar membaca, menghitung, kemudian menghafal, mungkin seperti itu. Kita hari ini nggak cukup itu. Kalian harus dilatih berpikir kritis, inovatif, kreatif, cepat tanggap pada situasi. Kalau suruh mempelajari aplikasi ini cepat deh. Dan emang kemampuan kalian anak zaman sekarang itu juga lebih cepat menangkap itu juga dibanding orang dulu. Ya dibandingkan mbah-mbah atau bapak-bapak kalian yang mandan yang sudah sekolah kayak gitu. Kalau suruh mempelajari aplikasi ini pasti kesulitan. Dan bahkan WA, kamera atau internet saja mereka kamu aja kan kayak gitu kan. Ya. Bapak diteleponin ke mbak, kamu yang mencetin, bapaknya yang berbicara, ya kan? Kalian itu lebih pintar dalam hal teknologi. Ya. Emang zamannya dituntut seperti itu juga. Nah, kalian kalau di abad 21 ini kalian memanfaatkan teknologi itu untuk belajar kalian. Nanti kalau udah lulus atau sambil sekolah juga bisa berbisnis, ya kan? Mulai belajar kan nggak apa-apa, wirausaha lewat aplikasi misal HP, ya kan? WA bisa bikin story jualan atau bikin web atau bikin apapun gitu. Harus produktif ya, jangan jadi generasi yang generasi yang tunduk kayak gitu, hanya sekedar memanfaatkan teknologi di bidang untuk cuma senang-senang sekali kan, cuma nonton YouTube, main game, WA-an setan, tapi nggak bermanfaat penting yang bukan untuk mendukung kalian lebih pintar, kalian lebih produktif gitu. Jangan sampai seperti itu. Gunakan teknologi untuk kemajuan diri kalian ya, lebih produktif lagi. Nah, ngomong-ngomong pembelajaran yang kemarin, ya siapa yang masih ingat? Kemarin kita mempelajari cara menginstal Windows menggunakan VirtualBox. Yang pertama, membuat nama, mengatur memori dan hard disk, memasukkan ISO Windows, lalu ke booting pertama CD, setelah itu melakukan proses penginstalan dan seterusnya. Tadi ISO-nya udah dimasukin belum? Ya, jadi setelah mengatur itu ISO-nya jangan lupa ya. Kemudian kita start, lalu naik sesuai dengan langkah-langkah instalasi. Ayo yang keras suaranya. Nah, geser, Mas. Itu juga itu, dua geser, ya. Yuk, teman. Yang pinggir ketemu pinggir aja diilekir, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar mereka belajar. Oke, udah ya, sudah membentuk kelompok. Silakan kalian nanti berdiskusinya di Classroom. Nanti Ibu Pol sesuai dengan nama ini ya. Nah, ini buatkan buat kalian biar lebih cepat, gak terlalu bingung, tidak terlalu lama. Kalian juga materi refer ya. Yang kemarin sudah bawa buku ya, dibuka bukunya.
agar kalian kebingungan. Ini cara instalasi driver pada komputer. Nanti kita lihat videonya. Sebelum lihat videonya, kalian perhatikan dulu driver Windows, yaitu elemen atau bisa disebut juga perangkat lunak yang sangat penting untuk kinerja sebuah komputer, laptop, notebook, dan lainnya. Driver wajib diinstal dan biasanya hal ini dilakukan setelah install baru atau install ulang Windows. Macam-macam driver komputer, ya, ada driver audio, BIOS, chipset, grafik, keyboard, mouse, dan lainnya, banyak sekali. Intinya komponen-komponen di situ kalau sudah diinstal, habis itu diinstal drivernya biar berfungsi. Nih, jadi kalian kalau mau ngecek hardware-nya apakah sudah terinstall atau belum, itu di sini, ya, di Device Manager. Klik kanan, pilih properties dari Device Manager, ya, nanti akan tampil seperti ini. Nah, kemudian nanti masuk Device Manager, tadi kan ada tanda silang, ada tanda untuk, kalau tanda silang kemungkinan belum terinstall, ya. Kemudian kalau tanda penuh yang warnanya kuning belum tersambung, ya. Nah, nanti kita akan mempelajari instalasinya. Nah, cara install pun ada beberapa cara. Ada yang pakai driver pack yang sudah satu file itu, ada lagi cara satu-satu. Misal ukuran LAN-nya kita download driver LAN, kemudian kita install, gitu. Bisa aja seperti itu. Dan seterusnya. Nah, coba perhatikan sedikit cara install driver pack di YouTube. Nah, kalian di situ ibu sudah menyiapkan driver pack di komputer. Kalian bisa klik kanan, ekstrak, ya. Kemudian buka driver packnya. Nanti perhatikan dulu yang di, ya. Lebih pakai, ya, di run, kita klik kanan di run, driver packnya, habis itu akan tampil seperti ini, install auto automatically. Nah, kemudian nanti kalian pilih driver. Nah, pilih driver dulu, ya. Jadi ada driver, ada software. Nah, kalian pilih driver dulu, centangnya apa yang kalian ingin. Misal nggak pengen semuanya diinstal juga nggak apa-apa, yang paling saja, misal Lanson, apalagi sukses dan sebagainya. Pokoknya yang penting, kalau kamu rasa nggak terlalu penting, nggak diinstal pun sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau bisa sih semuanya biar kalian nggak ngulangi lagi, gitu, ya. Kalau butuh sesuatu. Nah, udah disentang, pasang, kemudian ke software. Centang juga yang kalian ingin, gak harus semuanya diinstal kan software, sesuai dengan kebutuhan. Oh, kalian pengen perform misal atau zip atau apa, yang penting saja. Kemudian pasang driver, pasang software. Gitu. Jadi kalau pengen hemat waktu, ya pilih yang penting-penting saja. Ya, nanti seperti itu tekniknya. Nggak susah. Kalau pakai driver pack gampang banget. Sudah include hampir semua driver itu ada di situ, support. Kalau zaman dulu kalian harus satu-satu, capek kan? Udah browsing, nyari driver ini, nyari driver itu, dan belum tentu cocok dengan speknya, ya kan? Nyari yang sesuai dengan tipe-tipenya yang dibutuhkan itu. Tapi kalau driver itu sudah jadi satu. Sebenarnya nanti ditunggu sampai 100%. Habis itu nanti akan
start. Ditunggu 2 detik sampai nyala lagi. Kemudian kita cek lagi driver device manajernya apakah sudah semuanya ke install. Kalau ada yang belum, ada tanda penuh, ya kita cari yang sesuai. Cukup paham ya? Nanti kalian praktekkan sehingga lebih paham lagi. Silakan kalian lakukan diskusi di kelompoknya. Ya, ya, sudah ya. Sudah ngepel mengisi saling tanya jawab di kelompoknya. Kemudian kalau kalian sudah diskusi kelompok, silakan kalian kerjakan praktek kemudian LKPD. Saling bagi tugas ya. Yang praktekin siapa, yang nanti kalau ini kesulitan teman yang lain membantu. Habis itu ada yang ngerjain LKPD-nya. Kalau bingung ya tanya yang praktek ini gimana, habis ini apa lagi. Intinya satu kelompok saling bekerja. Ayo silakan tadi di komputer mana ini? Ayo di ekstrak dulu kan? Udah. Buka. Ya, silakan praktekin. Fotonya orang tua? Prakteknya. Iya. Susah nggak? Susah komputernya. Kendala teknis ya. Ada beberapa komputer yang kurang ini. Positif corona. Harus minta diinstal ulang lagi. Oh ini udah ada yang jadi kelompok 6 lagi install. Ya diinstal driver, diinstal software. Tapi diperhatikan itu diinstal apa aja itu. Tadi dipilih apa semuanya yang diinstal? Semua. Ya dikerjakan itu LKPD-nya. Kemudian nanti kalau udah selesai kelompokan baru kerjakan yang tugas individu. Lihat di depan cara buka dan ngecek instalannya berikutnya untuk nih. Klik folder atau explorer, kemudian klik kanan. This PC atau my komputer, klik kanan properties. Kemudian klik device manager dan belum. Ayo, kan? Pasti nggak ada tanda penuh ya. Depan ada tanda penuh nggak? Iya itu. Ada tanda penuh nggak? Nggak ada. Sudah bersih, berarti sudah terinstall semua. Ya, diskusinya sudah diisi semua itu. Sudah. Baik Bu periksa ini kelompok 1 18 komentar. Coba dibuka. Cara install driver gimana? Ini langkahnya. Kemudian install software, ya. Ya benar ya. Coba kelompok lain. Kelompok 2. Ini juga 12 komentar. Oh malah nambahin sistem operasi software. Cara software itu apa saja ya. Jadi itu nanti yang diinstali ya. Kemudian kelompok 3 16 komentar. Karena perusahaan atau pabrik sudah menyediakan atau mendesain beberapa hardware yang cocok dengan sistem operasi yang dibuat sehingga pada saat hardware dihubungkan drivernya sudah terinstall otomatis, tapi tetap pakai Intelpack ya. Masuk device manager ini sudah. Oke, ada pertanyaan itu. Kemudian cara install ya. Ini kelompok 4 23 komentar. Belum apa nih? Driver adalah hardware jenis
jenis driver ya. Tadi driver audio berarti untuk mengeluarkan suara. Bios untuk mengatur. Kalau kita mau install itu kan kemarin harus masuk bios dulu. Boot priority-nya kita atur biar bootingnya benar ya. Kemudian hardware yang terpasang di situ juga akan terpakai juga di BIOS. Device grafis untuk visual, device e-commerce, penyimpanan webcam ya. Kalau webcamnya belum bisa ya kameranya nggak bisa nyala. Tapi kalau komputer kayak gini ada kameranya nggak? Nggak ada ya, harus ditambahi kamera baru kita install kameranya. Oke, kemudian kelompok 5 ini software, macam software, cara install software, cara install driver. Oke, kelompok terakhir kurang lebih sama ya. Jadi udah semua kelompok sudah berdiskusi. LKPD-nya udah semua belum? Sudah. Baik, bisa. Keterampilan. Ya, sudah semua berarti ada yang lebih ya. Satu kelompok ada yang kerjain 2 ini berarti. Gak apa-apa ya. Kemudian nanti videonya kalau sekarang waktunya nggak cukup, videonya dikerjakan di rumah nggak apa-apa, nanti disusulkan. Yang penting hari ini setelah kita praktek, kita lakukan diskusi, tanya jawab dan tanya. Nanti ibu pengen tahu kemampuan kalian menangkap materi yang sudah tadi kita pelajari. Apakah benar-benar sudah paham apa belum dengan cara mengerjakan soal pengetahuan ya secara individu. Itu di Classroom sudah ibu share juga itu ya. Nah, dari sebelum mengerjakan yang pengetahuan yang individu, kalian sudah memahami semua. Ada pertanyaan enggak? Ayo, coba ibu tanya Resya. Ibu tanya biar ibu mantep kalian sudah paham apa belum. Tadi cara masuk ke device manager. Ayo, siapa yang mau jawab? Pertama masuk ke folder, terus klik kanan pada disk PC, terus properties, terus masuk ke device manager. Oke, sebutkan hardware yang tadi kalian pilih. Yang sudah diinstal tadi apa aja? Ayo. Kelompok mana ini? Ayo, Mas, apa ini tadi? Mas apa? Mas Dimas. Tadi drivernya yang diinstal apa aja? Install Mas. 3. Mic, sound, ya. LAN card, prosesor, ya dan lain-lain ya. Udah banyak ya yang bisa diinstal. Dan kenapa harus diinstal Mas? Biar berfungsi. Kalau nggak diinstal nggak berfungsi nanti. Pertanyaannya apa lagi? Ayo kalian tanya. Ada pertanyaan buat ibu? Oh ya, Mas siapa? Jembar ya. Tanya apa Mas Jembar? Mau tanya cara menginstal software. Software di sini tergantung software apa ya? Kalau softwarenya lewat driver pack tadi, tentu saja tadi tinggal nyentangkan. Tadi kalian sudah buka driver pack, klik kanan driver pack, run. Habis itu kan muncul driver sama software sama program kan. Nah
Nah, kalian klik itu software misal. Habis itu dicentang yang mau diinstalin. Kemudian pasang install kasih software. Kalau lewat Driverpack. Tapi kalau di luar itu kan kita juga membutuhkan software lain. Misal software VirtualBox kayak kemarin itu mau install OS lewat VirtualBox. Nah, disesuaikan di situ mau ditaruh di folder mana ya kan? Atau kemudian ini maunya full apa direct file apa gimana kan tergantung kebutuhan. Kemudian finish. Nah, kalau install software sebenarnya nggak perlu di restart gitu. Tapi ada beberapa software juga yang meminta restart untuk lebih maksimal lagi gitu. Kayak tadi kan Driverpack mintanya di restart biar membaca kayak gitu ya. Udah ada pertanyaan lain? Nah, kalau nggak ada pertanyaan berarti sekarang Ibu pengen kalian per kelompok itu seperti mempresentasikan hasil dari praktek dan diskusi tadi. Silakan sekarang per kelompok untuk mempresentasikan apa yang tadi kalian diskusikan per kelompok, ya. Oke, kelompok 1 dulu. Rangkuman hasil dari kelompok kami membahas tentang Driver. Driver adalah suatu software yang memungkinkan operasi sistem dan berkomunikasi satu sama lain. Sebagai contoh, sebuah aplikasi membutuhkan untuk membaca data dari checklist tertentu. Dan tugas dari driver adalah untuk mengintegrasi sistem operasi ke dalam perangkat yang dimiliki oleh perangkat yang bersangkutan. Oke, kelompok 2, monggo. Siapa yang mau presentasikan kelompoknya? Hasil diskusi kami menjadi tahu tentang langkah-langkah menginstal software. Langkah pertama, perlu file instalan softwarenya. Kedua, ketika pembukaan sudah selesai, klik 2 kali pada file tersebut. Ketiga, ketika sudah muncul jendela instalan program, klik next. Keempat, sebelum menginstal softwarenya, kamu akan disuruh untuk membaca EULA ketika setuju. Klik agree. Kelima, tentukan tempat kamu menyimpan program tersebut. Pilih bagiannya, bisa C, bisa D. Cara default akan disimpan di folder program file. Jika sudah, akan diarahkan ke menu penginstalan program lanjutan. Pilih program yang diperlukan. Jika ada yang tidak perlu, cek kontaknya. Ketujuh, ketika penginstalan dimulai, kamu perlu menunggu penginstalan selesai. Yang terakhir, ketika sudah selesai, klik finish. Dari diskusi tadi, kami memahami tentang apa yang driver dan kegunaannya dan pentingnya driver di setiap komputer. Driver adalah sebuah software yang bisa menghubungkan antara hardware dengan komputer. Mengapa komputer membutuhkan driver? Karena driver sangat diperlukan guna memperkenalkan beberapa perangkat keras komputer ke dalam sistem komputer agar operasi bisa digunakan dengan baik. Hasil diskusi kelompok kesimpulannya adalah bahwa semua komputer harus memiliki driver karena memahami driver saja adalah komponen perangkat lunak yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. Jadi, jika kita ingin perangkat keras bekerja secara optimal, maka harus memiliki driver terlebih dahulu. Kelompok 5, siapa? Kesimpulan dari kelompok kami yaitu pengertian software atau perangkat lunak. Pengertian software atau perangkat lunak adalah istilah khusus untuk suatu bagian dari sistem komputer yang wujud fisiknya atau tidak terlihat. Pengertian software sering disebut sebagai suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan yang lain dan fisik sendiri. Tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Oke, kelompok 6 terakhir siapa? Hasil diskusi dari kelompok kami adalah
adalah tugas prinsip adalah mengontrol setiap perangkat kelas yang dipasang di komputer agar setiap perangkat kelas yang dipasang bisa berinteraksi dengan sistem operasi aplikasi dan koordinasi dengan perangkat yang lain. Dari presentasi tadi sudah bisa kalian tangkap ya inti dari pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi kesimpulannya hari ini ya itu tadi sesuai dengan kelompoknya Mbak Melda tadi, kelompok 4, kita dapat menangkap bahwa pentingnya sebuah driver. Kemudian software juga. Ketika kita software atau perangkat lunak atau aplikasi sama saja ya, itu diinstal, maka apa-apa yang kita inginkan seperti sesuai dengan software tersebut, entah itu desain, entah itu Word, Excel dan sebagainya, kita akan bisa menggunakannya dengan optimal, dengan baik, bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Oke, pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sudah. Kemudian tugas-tugas yang belum selesai seperti video itu untuk PR saja. Kita tutup dulu saja. Oke, jangan lupa juga tugas yang belum kalian kumpulkan yaitu video ya, atau tadi yang belum menyelesaikan tugas individu tadi baru berapa anak itu, kurang 3 Pak ya. Tolong disusulkan nanti ya. Materi yang akan datang yaitu perawatan hardware komputer atau laptop ya. Jadi nanti kita ke depan akan mempelajari perawatan, bagaimana cara merawat komponen-komponen komputer agar bisa optimal. Semua ketua kelas untuk menyiapkan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah ya? Ya itu saja untuk hari ini. Tolong baju wearnya yang rapi ya, yang rapi ditaruh di meja belakang sana. Yang nggak rapi nggak boleh pulang. Yang nggak rapi nggak boleh pulang. Nggak boleh makan. Kuliah ini mana ya? Oke, ini sudah kalian kumpulkan bukunya. Oh ya, jangan lupa komputernya dimatikan dulu ya. Itu saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.